Belakangan, sosial media baru-baru ini diwarnai oleh kisah mistis yang terus terjadi di kalangan para artis. Dan kini hal itu menimpa Happy Asmara yang secara mengejutkan mengungkap kisah mistis yang ia alami ketika manggung. Happy Asmara yang kala itu tengah menyanyikan sebuah lagu diduga mengalami kesurupan atau kemasukan jin yang membuat dirinya sempat setengah sadar. Yang bikin bulu kuduk semakin merinding, tepat di momen itu pula, lampu yang berada di lokasi pun sempat mati dan terlihat gelagat aneh yang dialami oleh Happy Asmara. Lantas, seperti apa penjelasan Happy terkait hal tersebut? Genset meledak juga. Tiap kali aku kayak udah pusing apa itu pasti ada kejadian meledak, sesuatu yang meledak itu pasti. Kan ya bingung ya kita ya, Mas. Itu tuh semalam tuh aku tuh masih sadar, bukan yang kesurupan sih kayak gak sewadar gitu, enggak. Cuman semalam aku pengen kayak baca-baca surah kayak gitu, aku kan lagi halangan. Jadi ya nggak bisa, maksudnya ya terbatas, mungkin ya sholawatan kayak gitu. Jadi aku tuh sebenarnya aku udah permisi, akunya udah permisi, tapi anak-anakku itu di sana tuh ngomongnya tuh ngawur-ngawur di dalam gedung. Ya itu malah bukan di pintu langit kenanya, katanya Bapak katanya Mbah He itu gitu, katanya bukan hantu dari pintu langit karena dari kan sebelumnya aku udah di rumah sakit Darmo, di rumah hantu Darmo kayaknya di situ deh, karena aku kan nggak tahu ya, kayak aku sok-sokan ngasih semangka itu apa ya, karena menurut aku ya itu bukan sajen, aku menganggapnya bukan sajen, tapi aku makan semangka, ya udah aku kasih semangka satu di situ di pojok di bawah pohon, dia ada pojokan, terus aku kasih semangka gitu loh. Aku tuh kayak mau hormati aja gitu, masih aku makan gitu. Itu yang scene gelut-gelutan itu di situ. Nah terus tuh saat itu aku berempat, aku, Andres, Ko Akbar, sama Kak Iren, itu berempat di situ. Kita kan ceritanya. Terus habis itu kan Andres di belakangku yo. Terus kayak ada yang ngelus, ada yang giniin pundakku. Terus aku bilang, "Res, kamu yang pegangin, kamu yang ini apa? Iniku apa mak jenis kekerip pesan nepuk pundak. Kamu yang nepuk pundakku." Aku bilang gitu. Terus siapa orang, aku dari tadi berdiri diem aja. Aku pikir kayak bercanda gitu kalau gitu loh sama Ko Akbar, kan Ko Akbar di depan. Terus Ko Akbar, iya ya kok, emang bener dia nggak ngapa-ngapain? Enggak, tapi kayak ketawa. Enggak kan Res gitu. Aku pikir mereka tuh kayak bercanda lah. Alah bohong kalian, kamu nepuk kan Res, aku bilang gitu. Terus Andres kan aku tuduh kan kalau dia nepuk pundakku gini. Atas kejadian mistis yang menimpanya, Happy yang kala itu menyadari bahwa dirinya mengalami kerasukan langsung bergegas menjalani metode ruqyah untuk menghilangkan hal negatif yang membuatnya rentan di kala situasi seperti itu. Dan atas klarifikasi yang disampaikan olehnya, hal itu pun turut menuai reaksi dari seorang ustadz yang turut menafsirkan arti dari ruqyah. Lantas, benarkah dengan menjalani metode ruqyah, seseorang dapat terhindar dari hal negatif seperti yang dialami oleh Happy Asmara? Jadi aku tuh tahun 2019 itu udah pernah di ruqyah di Blitar. Gara-garanya aku tuh tiap kali malam Jumat itu, apalagi kalau malam Jumat Kliwon itu ngereoknya bener-bener reok gitu loh. Sebelum aku yang kayak mual banget, sampai sekarang tuh masih kayak mual dan masih kayak capek karena semalam kan tegang banget kan, kayak tegang banget itu loh. Jadi kalau ruqyah itu memang satu metode pengobatan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, bisa untuk pengobatan dalam pengusiran jin, jin yang senantiasa selalu menggoda manusia.
juga pengobatan penyakit rohani, penyakit batin, seperti orang yang kena masalah, depresi dan lain sebagainya. Tapi cenderung ke Law Ruqyah itu pengobatan yang di situ kita membaca doa-doa yang diambil dari Al-Qur'an dengan tujuan yaitu pengusiran jin di mana orang tersebut terganggu oleh jin atau kena guna-guna. Gangguan jin itu karena jin ini adalah sesosok makhluk halus kasat mata yang tidak bisa dilihat oleh manusia, bahkan bisa dilihat oleh orang-orang tertentu yang memang Allah berikan kelebihan indera keenamnya terbuka, ya kayak baginda Rasulullah itu bisa melihat jin. Jadi bisa masuk ke dalam tubuh manusia itu dengan cara yaitu karena memang makhluk halus ya. Jadi masuk ke dalam tubuh manusia dan di tubuh manusia tersebut ada titik atau jalan yang dimana jin tersebut bisa masuk ke dalam tubuhnya. Yaitu bisa serius dan bisa disembuhkan. Kalau seandainya tidak ditangani dan dibiarkan begitu saja, ya akan selamanya orang tersebut akan diganggu dengan jin. Bahkan terkadang orang yang diganggu jin itu seperti orang yang mohon maaf, seperti orang gila, ya kan? Dia bisa teriak sendiri, dia bisa berbicara sendiri yang tidak tahu arah kemana pembicaraannya, marah-marah sendiri, terus emosinya yang tiada terkontrol. Nah, itu bisa terjadi karena gangguan jin dan itu pun bisa disembuhkan, yang pastinya harus datang kepada ahlinya. Siapa? Ya mereka yang paham tentang jin. Ya mohon maaf, kalau saya pribadi saya sarankan untuk datang kepada para ustadz, ya, para kiai, para ulama yang dimana dia punya ilmu-ilmu ruqyah atau doa-doa yang bisa untuk menyembuhkan orang yang kesurupan atau orang kemasukan jin. Karena itu ada satu riwayat ya, satu riwayat di mana ada juga dari golongan jin yang takut dengan salah satu benda. Contohnya ada yang menyampaikan bahwa jin itu takut dengan daun kelor ya. Ada juga jin yang takut dengan bidara, daun bidara dan lain sebagainya. Itu hanya semacam sebuah peribahasa ya. Tapi itu bisa menjadi sebuah kenyataan ya. Contohnya mohon maaf kayak orang, kalau seandainya kita sudah tidak suka dengan makanan, contohnya ada orang yang tidak suka dengan daging, apapun bentuknya disodorin apapun itu daging, kalau sudah tidak suka, tidak suka, ya kan? Sama juga dengan jin, ketika dia tidak suka dengan daun kelor contohnya atau daun bidara dan lain sebagainya, dia akan kabur. Jangankan itu, dalam sebuah kisah, jin pun takut dengan sendalnya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya hanya dengan sendalnya kan. Nah, itu menandakan bahwa benda tersebut mempunyai satu karomah yang dimana memang jin takut dengan barang tersebut.